Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari kalkulus diferensial, di mana diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi, yaitu menentukan perubahan Y untuk perubahan X pada saat perubahan X mendekati 0. Dan untuk diferensiasi ini ada aturan yang harus adik-adik ketahui sebelumnya. Di sini terdapat 5 aturan umum, yaitu pertama adalah fungsi konstan, dan fungsi pangkat. Di mana untuk fungsi konstan sendiri itu adalah dasar dari turunan itu sendiri. Jadi Y adalah fungsi dari X atau Y adalah A. Di mana A itu adalah bilangan real yang ketika diturunkan, turunan dari Y adalah dy per dx sama dengan 0. Hal ini dikarenakan jika bilangan real tidak memiliki variabel di belakangnya, maka otomatis dia akan bernilai 0. Contohnya di sini, Y sama dengan 5. Karena di sini hanya memiliki bilangan real saja dan tidak memiliki variabel di belakangnya, maka untuk turunannya, turunan dari Y-nya itu adalah 0. Dan selanjutnya untuk fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat di A itu adalah bilangan real dan X adalah variabel, B itu pangkat dari variabel ini, variabel tersebut. Jadi untuk turunannya dy per dx, turunan dari Y itu rumusnya adalah B, yaitu pangkat dari variabel ini akan maju ke depan dan dikalikan dengan bilangan real, terus pangkat dari variabel tersebut akan dikurangi 1. Langsung contohnya. Di sini yaitu Y sama dengan 5X. 5X. Di sini 5X sebenarnya adalah 5X pangkat 1. Tetapi karena biasanya orang tidak menuliskan pangkat 1, maka hanya menuliskan 5X saja. Jadi untuk turunan dari Y, dx per dy sama dengan 1, pangkat ini sendiri, pangkat variabel 1 dimajukan ke depan, dikali dengan 5X, dan pangkat dari variabel tersebut akan dikurang 1. Jadi untuk hasilnya kita lihat 1 kali 5, 5. X, pangkat X, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena pangkat X sama dengan 0, maka itu sama saja X sudah tidak usah ditampilkan lagi. Karena dia sama dengan 0. Atau variabel sudah tidak digunakan. Atau contoh selanjutnya lagi, jika X-nya itu memiliki pangkat lebih dari 1. Kita lihat 5X pangkat 3. Untuk turunannya, maka kita langsung saja, di mana 3 ini akan dimajukan ke depan. Jadi 3 dikali 5, bilangan real, X, pangkat dari variabel ini akan dikurangi 1. Jadi hasil turunannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. X, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sampai sini selesai turunannya. Selanjutnya untuk fungsi kedua, fungsi penjumlahan dan pengurangan. Di mana jika Y sama dengan U ditambah kurang V. Jadi turunannya itu dy per dx sama dengan turunan dari U ditambah atau dikurang dengan turunan dari V.
Langsung saja kita masuk pada contohnya. Contoh. Di sini contohnya Y sama dengan 2X ditambah dengan X pangkat 2. Dan kita kembali pada rumus turunan Y untuk penjumlahan dan pengurangan. Ternyata mereka membutuhkan turunan dari U dan turunan dari V. Jadi sebelum itu kita menentukan yang mana sebenarnya U-nya dan mana sebenarnya V-nya. Kita lihat. Ternyata kita melihat bahwa 2X ini dianggap sebagai U dan Y pangkat 2 ini dianggap sebagai V. Jadi untuk turunan U 2X, jadi turunan U du per dx sama dengan seperti yang sebelumnya lagi ini. Ternyata X itu mempunyai pangkat 1. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tetapi gara-gara 0, maka X-nya sudah tidak digunakan lagi. Jadi turunan dari U adalah 2. Dan lanjut untuk turunan dari V. V itu di sini adalah X2. Jadi turunannya df dikali per dx sama dengan di sini lagi kita. Untuk pangkat ini kita majukan ke depan. 2 kan, baru terus sebenarnya jika kalian lihat variabel berdiri sendiri, maka sebenarnya itu dia memiliki bilangan real yaitu 1 di depannya, tapi mereka jarang atau tidak ditulis dengan angka tersebut. Jadi sebenarnya dia itu 1 dikali X dikali variabel pangkat 2 dikurang 1. Maka untuk turunan V itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tapi karena tidak biasa 1 itu tidak ditulis, maka hasilnya adalah 2X saja. Turunan dari V adalah 2X. Jadi setelah mendapatkan turunan dari U dan turunan dari V, maka untuk mencari turunan dari Y, dy per dx sama dengan kita langsung masukkan nilainya ini. Jadi du itu 2, ini ditambah turunan dari V adalah 2X. Jadi untuk turunan dari 2X tambah X pangkat 2 sama dengan 2 tambah 2X. Turunan dari Y. Lanjut untuk ketiga adalah perkalian 2 fungsi. Terus untuk Y perkalian di sini U dikali V. Jadi untuk turunannya sendiri itu dy per dx sama dengan U dikali turunan dari V ditambah V dikali turunan dari U. Jadi masuk pada contohnya, di mana Y sama dengan 2X pangkat 2 kali 3 dikurang 2X. Untuk mencari turunan dari Y pada perkalian, ternyata di sini kita membutuhkan turunan dari V dan turunan dari U. Maka seperti yang dari tadi ini, kita menganggap ini adalah U dan ini adalah bagian dari V. Dan untuk mencari turunan dari U-nya lagi, kita kembali seperti yang ada di atas. du per dx sama dengan 2 ini, 2 pangkat 2 ini dimajukan ke depan. Jadi 2 dikali dengan bilangan real sendiri dikali 2, X pangkat ini akan dikurangi 1, 2 dikurang 1. Terus, dan hasil dari turunan dari U adalah 4X.
Lanjut untuk V-nya adalah, V di sini adalah 3 dikurang 2X. Dan untuk turunannya sendiri, dV per X, dx sama dengan, karena 3, ingat, bilangan real tanpa variabel, langsung saja kita hapus. Kita hapus, terus sudah itu tersisa minus 2X. Minus 2X di sini ternyata di sini ada pangkat satunya. Jadi 1 dikasih maju ke depan, 1 dikali minus 2X, 1 dikurang 1. Jadi untuk turunan dari V adalah minus 2. Pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya ini dihapus. Untuk turunan V sampai dengan minus 2 saja. Lanjut. Untuk mencari turunan dari dy per dx sama dengan, kita masukkan nilai yang sudah ada. Jadi U sama dengan 2x pangkat 2 dikali dengan turunan dari V yaitu minus 2, terus ditambah V adalah 3 dikurang 2x dikali dengan turunan U. Turunan U adalah 4x. Jadi kita lebih menyederhanakannya lagi. Kita mengalihkan masuk ke dalam sini. Jadi 2x pangkat 2 dikali minus 2, jadi minus 4x pangkat 2. Ditambah 4x ini dikali masuk ke dalam kurung ini. Jadi 4x dikali 3 sama dengan 12x. 4x dikali minus 2x sama dengan minus 8x pangkat 2. Selanjutnya kita masih bisa menyederhanakannya lagi karena lihat di sini ternyata x2 terdiri dari 2. Jadi kita menyatukan x2 ini dengan minus 4x2 dikurang dengan 8x2 sama dengan minus 12x2 ditambah 12x. Atau biasa kita untuk lebih menariknya supaya tidak ada minus di depan sini, maka kita bisa balik 12x dikurang 12x pangkat 2. Jadi untuk turunan Y sama dengan 12x kurang 12x pangkat 2. Selanjutnya untuk yang bagian keempat ini kita masuk pada pembagian dari dua fungsi. Pembagian dari dua fungsi. Di mana Y sama dengan U per atau dibagi dengan V. Dan rumus turunannya adalah dy per dx sama dengan V dikali turunan dari U dikurang U dikali dengan turunan dari V. Dan ini semua dibagi dengan V pangkat 2. Langsung pada contohnya. Dimana kita lihat contoh di sini Y sama dengan 3 dikurang 2x per 2x pangkat 2. Sesuai dengan rumus ini berarti kita menganggap ini adalah U dan ini adalah V. Jadi untuk mencari turunan dari U dan turunan dari V, langsung saja U sama dengan 3 kurang 2x, maka turunan dari U sama dengan 3, karena dia bilangan real kembali lagi dan tidak memiliki variabel, maka langsung dihapus saja. Terus ini yang seperti dari tadi kan ini ada 1 dikali minus 2 berarti minus 2.
1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya tidak digunakan lagi. Jadi turunan untuk U adalah 2. Dan lanjutnya V. V itu adalah 2X pangkat 2. Untuk turunan dari V, dV per dx sama dengan, kembali lagi kita di sini 2 dimajukan ke depan atau dikalikan dengan bilangan real yang ada di depan X, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. X pangkat dari X ini dikurang lagi 1 sama dengan 1. Jadi ya begitu, tidak usah ditulis. Jadi untuk turunan V adalah 4X. Lanjut untuk turunan dari Y sama dengan, kita ikuti saja rumus yang ada di atas sini. V, jadi kita cari lihat 2X pangkat 2 dikali dengan turunan dari U. Turunan dari U adalah minus 2 dikurang U. U adalah 3 kurang 2X dikali dengan turunan V. Turunan V adalah 4X dibagi dengan 2V. 2V adalah 2X pangkat 2 dikali dipangkat 2 kan. Jadi kita menyederhanakan semua ini untuk melihat hasil akhir dari turunannya. Di sini kita 2X pangkat 2 itu dikali masuk ke dalam minus 2. Jadi minus 4X pangkat 2 dikurang dengan ini dikali masuk ke dalam kolom. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12X dikurang dengan 8X. Dan ini adalah 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Terus X pangkat 2 dipangkat 2 kan, berarti 2X dikali 2. Jadi selanjutnya kita lihat lagi lebih disederhanakan. X pangkat 2 dikurang, oh ini karena ada X-nya dengan X-nya di sini, berarti dia ini pangkat 2 dikurang minus 12X ditambah dengan 8X pangkat 2. Jadi di sini 4X pangkat 4. Karena dilihat kembali ternyata di sini X pangkat 2 ada 2, jadi masih bisa disederhanakan, di mana 8X pangkat 2 dikurang dengan 4X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 12X per 4X pangkat 4. Sebenarnya khusus untuk ini penyederhanaan atau hasil dari turunan nilai Y-nya bisa sampai sini saja. Tetapi jika kalian ingin untuk lebih menyederhanakannya, maka kita bisa melanjutkannya, yaitu di sini kita lihat 4, maka kita bisa nanti membuat seperti ini. 4X dikali dengan X dikurang 3. Terus ini 4X kita bisa gunakan 4X pangkat X pangkat 3. Terus ini kita bisa coret, jadi menyisakan X kurang 3 per X pangkat 3. Dan hasil dari turunan akhirnya adalah ini. Yang paling sederhana adalah X kurang 3 bagi X pangkat 3. Selanjutnya untuk yang kelima ini adalah fungsi dari fungsi. Tapi sebenarnya ini jarang digunakan, tetapi kita sebaiknya mempelajarinya, di mana rumusnya adalah Y sama dengan fungsi U sama dengan G ini G fungsi X. Jadi di sini fungsi dari fungsi itu ternyata
misalnya di sini dia bukan cuma menggunakan X saja, dia menggunakan variabel lebih dari 2. Jadi contohnya di sini adalah variabel U, bukan, dan variabel X. Jadi untuk turunannya kita bisa melihat dy per dx sama dengan turunan dari y per du. Du ini karena dia menggunakan variabel U. Turunan dari y yang menggunakan variabel U dikali dengan turunan dari U yang menggunakan variabel X. Di sini dia menggunakan variabel X. Jadi langsung saja contohnya. Di sini Y-nya sama dengan U pangkat 3 ditambah 10. Dan diketahui jika U-nya itu U adalah 2X pangkat 2. Jadi untuk mencari dan kita langsung saja, karena rumus ini membutuhkan turunan dari U dan turunan dari Y, maka kita langsung melakukan turunannya, yaitu dy per du sama dengan, karena 10 ini tidak memiliki variabel, jadi kita bisa mencoretnya saja. Dan untuk ini 3 dimajukan ke depan dikalikan dengan bilangan realnya itu 1, jadi 3U. 3 ini bakal akan dikurangi dengan 1 jadi 2. Maka untuk turunan dari Y adalah 3U2. Dan untuk turunan dari U, du per, karena di sini X, jadi dia pakai dx. Maka 2 dikali 2, 4x. 2 ini dikurangi 1, jadi dia 1. Oke, turunan dari U adalah 4x. Terus kita lanjut untuk mencari turunan dari du dan dx, dy dan du. Maka dy per dx sama dengan turunan dari dy dengan variabel u sama dengan 3u pangkat 2 dikali dengan turunan u dengan variabel x itu 4x. Dan maka sampai sini untuk turunan dari fungsi, turunan fungsi dari fungsi, tetapi angka-angka ini harus melalui substitusi atau disubstitusikan, di mana nilai U ini akan dimasukkan ke dalam US ini untuk memperoleh nilai dy dx. Jadi 3 per 2x pangkat 2, 2x pangkat 2 dipangkat 2 kan, terus kali 4x. Jadi kita kali masukkan, sebelum itu kita dikali masukkan ini dulu lah pangkatnya. Pangkatnya dulu kita akan kasih masukkan, jadi 3, 2 pangkat 2 sama dengan 4, X 2 kali 2 sama dengan 4 kali 4X. Terus kita lagi 3 kali 4 sama dengan 12, X pangkat 4 kali dengan 4X. Jadi di sini kita bisa mengalihkan antara 12 dikali X pangkat 4 dikali dengan 4X sama dengan 48X. Dan pangkat ini jika mengalihkannya berarti ditambah 4 tambah 1. Jadi ini sini 5. Oke. Ini adalah hasil akhir dari turunan fungsi dari fungsi. Sampai sini selesai.